giliran saya untuk mengongsikan siri pelajaran yang ketiga dalam panduan kesehatan BOP, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Oke, dari pelajaran kita pada malam ini, makan untuk hidup. Baik. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebelum saya teruskan, saya sedikit tidak selesa. Mari kita berdoa dahulu. Bapa, waktu ini sementara hamba mulai berkata-kata, biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba, supaya apa yang hamba katakan bukan dari apa yang saya rasa dan apa yang saya pikir, tetapi daripada Engkau. Sembunyikan hamba di sebalik kayu salib Yesus Kristus, supaya yang kelihatan hanyalah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, bila sebut makan, saya yakin tiada di antara kita yang tidak suka. Ada yang tidak suka makan? Tiada kan? Jadi makanan mempengaruhi seluruh hidup kita. Oke. Nikmat hidup apabila kita makan, menikmati makanan bersama keluarga dan rakan. Siok makan ramai-ramai daripada satu orang, betulkah? Kalau satu orang sedap pun itu makanan, dia macam tidak siok. Tapi kalau ramai-ramai, mundang ko bay ko pengaretan mangga, bay makan mangga. Oh siok. Imatan penabi ne mangga. Nah, kalau ramai-ramai kita makan sama-sama, kita rasa satu kenikmatan. Tapi kalau satu orang ozizino, oke. Lain lagi, selain daripada itu, pemakanan mempengaruhi kesehatan jasmani, kesehatan emosi, dan kesehatan mental. Dan kajian melalui pelajaran ini beritahu kita bahwa pemakanan ialah faktor persekitaran yang paling penting dalam kesehatan. Kesehatan kita banyak dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Maka pentingnya makanan itu. Oke. Sebab dia boleh mempengaruhi jasmani kita, dia boleh mempengaruhi emosi kita, dia boleh mempengaruhi mental kita, dan dia boleh mempengaruhi kesehatan kita. Next. Oke, ini contohnya pengaruh kekurangan nutrisi. Kalau kita kekurangan vitamin B1, dia punya kesan adalah mudah marah. 1, resah, murung, jaga-jaga. Oke. Mudah marah, resah, murung, kekurangan vitamin B1. Nah, kedua, kekurangan mineral zat besi, anemia, kekurangan oksigen. Kemudian satu lagi, tidak bersarapan, prestasi dan tumpuan menurun. Wah, jadi hari ini saya mau mengungsikan satu perkara yang kali-kali saya sendiri kena tegur. Oke. Sarapan pagi adalah hidangan terpenting setiap hari. Berapa orang di antara kita yang suka makan pagi-pagi? Angkat tangan depan saya. Bagus. Ya, tepat tindakan kamu, tepat tindakan kita. Sarapan pagi adalah hidangan terpenting setiap hari. Baik. Kebiasaan makan yang salah adalah tidak bersarapan pagi. Oke.
Kemudian ini biasa berlaku bagi setengah orang. Kadang-kadang bangun lewat mau pergi ke satu tempat, atau pergi bekerja atau pergi bersekolah. Anak-anak khususnya remaja-remaja tidak makan, makanan sudah ada tapi tidak sempat mau makan, jadi bawa duit saja, mama bapak kasih bekal duit. Kemudian apa yang dibuat waktu rehat, pergi beli gula-gula, pergi beli roti-roti, pergi beli minuman-minuman dalam kotak. Namun pelajaran kita kasih tahu bahwa ini bukanlah makanan yang berkhasiat dan tidak membina tubuh yang sehat. Malah ada kajian menunjukkan bahwa berlaku kemalangan pada jam 11 pagi. Karena apa? Bila dikaji tidak mengambil sarapan pagi. Jadi tubuh perlukan tenaga pagi untuk berfungsi dengan baik. Sebab sepanjang malam tubuh kita telah berpuasa dan menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi makin rendah. Jadi pagi-pagi kita perlu makan. Pagi-pagi itu bukan jam 10 ya. Bukan jam 11 sarapan itu. Ada kayak yang pukul 11 baru sarapan pagi. Kau kan mau sarapan pagi pukul 11. Oke. Sarapan tengah hari. Oke. Iya. Jadi, saudara dan saudari, makanan dan pengendalian diri. Kawalan diri dalam makan itu adalah disiplin diri. Dan itu akan membantu minda kita sehat. Dan apabila minda kita sehat, kita boleh buat keputusan dengan bijak. Pernahkah kamu rasa apabila kamu lapar, kita lapar, lepas itu kita perlu buat berpikir. Tapi masalahnya itu pikiran macam stuck. Kamu kayak tumba, itu kurang ditidur. Kadang-kadang, kok bingungot nggak baru, kan begitu. Tapi bila makan, kadang sampai kurang, tidak pandai stop. Nah, jadi ada satu tips dalam pelajaran ini kasih tahu, latih diri berhenti makan sebelum kenyang. Nah, nanti kita tengok waktu 14A. Berhenti makan sebelum kenyang. Oke, sama-sama kita aplikasikan. Oke, baik. Nah, apa jadi dengan makanan yang kita makan? Oke, kita makan. Tiada tempat lain mau masuk selain mulut, betulkah? Kan, telinga tidak pandai makan, mata pun tidak pandai makan. Makanan itu masuk dalam mulut kita. Jadi makanan dikunyah, kemudian kita telan, dihadam, kemudian diserap. Penghadaman itu bukan sintisanom, hadaman logika. Oke, penghadaman itu bermula di mana? Bermula di mulut. Itu sebabnya kita perlu punya makanan itu perlahan-lahan. Bukan begitu. Oke, kita punya perlahan-lahan. Punya makanan itu kita punya perlahan-lahan. Rasakan
kita rasa itu nikmatnya makanan tersebut, kita punya, baru kita telan. Oke. Nah, ini adalah sistem penghadaman kita. Bermula, di bahagian sinilah gigi. Gigi kita tolong kasih menghancur. Barulah masuk sini, di sini perut. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini perut. Ini perut. Kata perut berbentuk huruf J. Itu dia macam J. Ini kan? Dia punya panjang kira-kira 25 cm perut kita. Dan dalam perut kita ada asid hidroklorik yang sangat kuat kalau terkena ulet. Namun ada asid di dalam kita punya perut. Namun perut ini dilindungi oleh kesan asid oleh lapisan lendir pelindung yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding perut. Itu dia punya tentang perut. Baik. Pelajaran kita kasih tahu bahwa perut kita merupakan organ tubuh yang kuat dan sepatutnya perut ini tidak mudah rusak oleh makanan. Itu makanan dia tidak akan merosakkan perut kecuali daun. Jika makanan tersebut satu terlalu panas, dua terlalu sejuk, tiga terlalu pedas. Pedas banal, osogit banal, andasuk banal, tidak sesuai untuk perut kita. Nah, saya kututun lidik. Pelajaran kita kasih tahu begini. Minta maaf bagi kita yang tidak boleh makan kalau tiada ini. Ya, minta maaf dulu. Ya, sebab kita kongsi apa yang pelajaran ini kasih tahu. Ya. Saya punya kawan yang tidak boleh makan kalau tiada ini. Ya. Dia bilang pelajaran ini benda boleh merosakkan saraf-saraf halus pada dinding perut. Ini benda. Apa-apa saja untuk bayi nolak. Semua yang menghasilkan rasa ini. Apa rasa dia? Manis, pedas. Apalagi yang selain ini yang boleh hasilkan pedas? Tidak ada ini. Cuma ada saja kan. semua yang asasnya inilah. Sebahagian daripada rasa itu, daripada konten pedas ini diserap dalam darah, kemudian disingkirkan dengan cepat melalui ginjal, memberi tekanan kepada ginjal kita. Jadi pelajaran kita beritahu ini bukanlah makanan sebenar, dia bilang. Jadi hati-hati, pikir-pikirlah bagi kita yang suka ini. Ya, pikir-pikirlah. Jangan heran kalau cukuplah. Nah, satu lagi benda. Perut turut dipengaruhi oleh keadaan emosi. Kamu pernah rasa, bila kamu rasa gemetar, takut berada di depan, apa yang sakit? itu perut dia macam, anak orang itu roda anak pekerjaan, bukan mau pergi tandas. Ya, jadi perut turut dipengaruhi oleh keadaan emosi. Ini contoh dia, kemarahan. Marah akan menyebabkan rasa perih, kemudian
kemerahan berlaku pada dinding perut yang akhirnya kalau kemarahan itu berlanjutan akan menyebabkan pendarahan kecil pada perut. Lepas itu takut perut tidak aktif, dan pelajaran kita kasih tahu perut itu menjadi pucat. Jadi bila ini berlaku, keadaan emosi seperti ini berlaku, termasuk kekecewaan, boleh meningkatkan pengeluaran asid dalam perut. Asid yang tadi, asid yang sangat kuat tadi yang diberitahu tadi itu kan akan bertambah banyak. Dalam masa yang sama menyempitkan pembuluh darah sehingga mengurangkan aliran darah masuk dalam perut. Lantaran itu perut, sebab asid dia tambah banyak, akan mengalami pencernaan sendiri yang akhirnya membawa kepada pembentukan ulcer gastrik. Maka tidak heranlah ada kemungkinan gastrik yang kita rasa bersangkut paut dengan emosi kita. Oke, saya pun sebenarnya mungkinkah penyebab gastrik kita adalah emosi? Ada sesuatu yang itu ada sesuatu yang bikin hungot, bikin meradang, ada sesuatu yang bikin risau. Mana tahu, kita tidak tahu. Cek. Oke, next. Bahas sekarang. Apabila kita makan, tempo penghadaman. Kalau kita minum cecair, dia kata cepat dicerna. Kalau kita makan karbohidrat, makanan berkanji, dia tempo penghadamannya sederhana cepat. Kalau kita memakan lemak, protein, dia lambat. Nah, ini sarapan pagi. Contohlah kita ambil jam 7 pagi. Maka kita perlu 5 jam untuk makanan itu dicerna. Barulah kita pergi lunch, makan tengah hari, jam 12 tengah hari. Dan untuk makanan yang kita makan pada jam 12 itu perlu 5 jam lagi untuk dicerna, barulah kita makan untuk malam. Bermaksud dalam keadaan makan pagi, tidak makan lagi, makan tengah hari, perlu 5 jam. Apa jadi kalau begini, pukul 7 makan, kamu pukul 12, pukul 9 lagi mau minta penuh. Nah, ada pukul 11 pinang minta penuh, pukul 12 makan tengah hari kan. Ada di pelajaran, apabila kita ambil masa makan itu, tanpa kuda pada perlu 5 jam untuk makanan itu. Tapi kalau ada satu di antara masa makan itu kita ambil makanan lain, penghadaman itu akan ambil masa 8 jam. Kemudian kalau 2 kudapan 12 jam, lebih dari 2 kudapan dia jadi 18 jam punya penghadaman. Nah, bermaksud Kakak kan nasa sarap, ini udah tengah hari makan lagi bagus kak. Yang dilebo-lebo, maksud bahasa pokok. Ada kan kamu ngomong tidak, pikir-pikirlah kamu. Oke. Dan satu lagi organ dalam badan kita yaitu tuna. Itu taragang dido, hati kak. Untuk yang di bentuk hati. Kita bilang begini. Tuh, oke. Itu hati yang warna merah. Fungsi hati adalah menukar kanji kepada glukosa. Glukosa dihantar ke dalam kanji itu ditukar kepada glukosa. Glukosa itu dihantar ke dalam aliran darah untuk digunakan sebagai tenaga bagi memastikan tubuh kita dapat berfungsi dengan baik sepanjang hari.
Selain itu, hati juga menyimpan vitamin dan zat besi. Kemudian hati juga menghasilkan fibrin untuk pembekuan darah, dan hati juga menyah toksin bahan berbahaya. Oke, itu fungsi hati. Nah, sekarang dia bagi tahu begini. Pelajaran kita bagi tahu begini. Dia bilang makanan yang sehat dan berkhasiat mengandungi zat yang mencukupi dan sesuai dengan keperluan setiap individu. Tiada satu jenis makanan pun yang mengandungi semua nutrien. Isok katakan dulu semua ada nutrien itu. Tiada. Oke. Oleh itu penting untuk mengamalkan pemakanan yang seimbang dengan mengambil berbagai jenis makanan setiap hari. Engkau sangat dawin na taba dak nopo. Amu ya din nopo. Ka ilo boroson daw dito. Oke. Inoy nga baro tabada, baro ano ka? Lapuk, lebih kurang ya din horati daw po. Oke. Jadi ada 6 nutrien penting yang kita perlukan. Oke, keso na banal karbohidrat. Ini punca tenaga utama. Adi ho di lawan ko, on ko borun bo. Tidak sih dan penonton tapi on ko borun. Nendo kayo kay spaghetti. Ino gambar nanti di internet tadi bano spaghetti po. Oke. Ginis-ginis domi, nong gino. Oke, ini adalah karbohidrat, puncak tenaga kita yang utama. Kedua, lemak. Lemak bantu serap vitamin. Ini dia punya contoh-contoh sumber lemak. Tondu protein. Itu protein bo. Kasam. Lagu po, kapat, vitamin. Mengawal fungsi tinang toko. Kelima, mineral. Apun ko baik mineral kaido, bom. Oke, mineral kuatkan tulang dan darah kita. Dan kono ada 6 semua. Nah, itu air. Bantu semua proses kimia tubuh. Nah, reta do baik banal bo. Akon ko baik. Akon ko kiwarana. Ya, air. Oke. So, bila kita minum air yang ada warna, jadi terpaksa lagi diproses. Kan? Begitu. Bang. Ini adalah 6 nutrien yang kita perlu ada di dalam setiap hidangan kita. Oke. Next adalah makanan pelawas. Sumber makanan pelawas adalah lapisan luar biji rim, beras, gandum, dan sayuran. Pendek kata, makanan pelawas ini apa saja yang kamu makan, besok kamu ke tandas, kamu tahu apa yang kamu makan. Oke. Orang tizan kadiko, ito berusaha begitu. Makan toko daday, subab sumarit kita tandas, emot no, edan no dominakan ko daday ko sa dokpo, tu emot mo siri. Ako susah mengira-ngira diri edan no betul? Ya. Jadi jagung adalah contoh pelawas. Ada pelajaran bunga, ya ke do bubuhaw. Ilo pelawas dito. Nira dito sayur daun. Besok pagi kau masih nampak air? Bilang begitu. Oke. Ya. Jadi makanan pelawas sangat penting untuk cegah penyakit usus dan jantung. Nah, makanan tambahan. Dewasa ini, kita sekarang ini makanan tambahan itu paling mudah. Paling mudah aku tuh susah pakai zau. Terlonon. Kapsul, pil, cecair, ini money
Narangkum loka bisilo ka kaditi pelajaran. Suplemen tidak boleh ganti makanan sebenar. Oke, sebab kandungan di dalam kalau kapsul atau pil itu jumlah yang tidak seimbang menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi di dalam badan apabila kita guna. Oke, jadi ya begitulah. Oke. Jadi kesimpulannya, satu, makan seimbang, makan sederhana, berhenti sebelum kenyang, dan dengan penuh kesyukuran kita makan. Kemudian kita ingat bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita tubuh badan dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke. Akhir sekali, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati.